Liputan 6 kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi yang faktual dan aktual. Bersama saya Fitri Nuraini siap menemani Anda. Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai presiden dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dalam upacara sakral ini yang dilakukan di gedung MPR DPR dihadiri oleh tokoh-tokoh bangsa dan masyarakat dari berbagai macam kalangan. Dalam pidato pelantikan, Presiden Prabowo menyatakan bahwa mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dalam semangat membangun negeri, menghadapi tantangan global dengan optimisme. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran menyatakan komitmennya untuk memberikan perspektif baru yang lebih segar dalam pemerintahan. Kehadiran pasangan ini disambut penuh harapan oleh masyarakat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Baik pemirsa, di sana sudah ada rekan saya Didin Oktaviani yang akan mewawancarai beberapa guru dan siswa tentang bagaimana tanggapannya terkait pelantikan Prabowo dan Gibran kemarin. Hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Tuti. Ibu Tuti ini adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Cibadak. Sebelumnya Ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Didin izin mewawancari Ibu. Pertanyaannya, bagaimana respon Ibu terhadap terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai pemimpin baru di Indonesia? Oke, Bapak Prabowo dan Mas Gibran itu kan merupakan pilihan rakyat Indonesia ya, yang mana seluruh rakyat Indonesia kemarin itu melakukan pemilihan dan hasilnya terpilih Mas Gibran dan Bapak Prabowo. Dan sebagai rakyat yang baik, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus mendukung apapun nanti kebijakannya. Sebagai warga negara yang baik ya kita ikuti. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu terkait kebijakan ekonomi atau pembangunan di daerah dengan pemerintahan ini? Tentunya dengan pemerintahan yang baru membawa harapan baru untuk kita sebagai warga negara Indonesia ya. Dan harapannya dengan adanya pemerintahan yang baru ini, perekonomian di kita menjadi lebih maju dalam bidang ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan yang lainnya lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Mungkin itu ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa yang perlu difokuskan oleh pemerintah baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Nah, ini karena Ibu bergelut di dunia pendidikan, jadi kalau menurut Ibu pribadi yang perlu ditingkatkan itu ya tentu dalam bidang pendidikannya. Karena kalau suatu negara ingin maju, tentu sumber daya manusianya ya yang harus dikedepankan, dan dalam hal ini mungkin pendidikannya yang harus didahulukan. Kalau seluruh rakyat Indonesia ini pendidikannya tinggi, secara otomatis kesejahteraannya pun mungkin akan baik ya. Mungkin itu ya dalam bidang pendidikan kalau menurut Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu optimis dengan perpaduan kepemimpinan yang baru ini? Pastinya sih sangat optimis dan harus optimis, karena mengingat kita kan bisa melihat kalau Bapak Prabowo dari segi pengalamannya, segi pengalaman beliau tentu sudah tidak diragukan lagi. Dan Mas Gibran, beliau kan mewakili para milenial ya. Ya, tentu dengan inovasi-inovasinya, dengan ide-ide cemerlangnya mungkin akan melakukan perbaikan-perbaikan di negara kita ini. Pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Ibu tentang keterlibatan generasi muda seperti Gibran dalam politik nasional? Oke, seperti yang barusan Ibu sampaikan, kaum milenial itu kan biasanya ide-idenya lebih cerdas ya, lebih cemerlang. Nah, mungkin ini salah satu inovasi bagi Indonesia, di mana seperti Mas Gibran ini kan pasti punya ide yang lebih apa ya? Lebih luas. Ya, jadi mungkin dalam perkembangan mengikuti perkembangan zaman, ide milenialnya akan bisa berinovasi untuk kemajuan negara tercinta kita ini. Ya,
Baik Ibu, terima kasih ya, Ibu atas meluangkan waktunya. Di sini saya sudah bertemu dengan narasumber yang kedua. Akang boleh perkenalkan namanya dari kelas berapa? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Mauladan dari kelas 11-2. Baik, langsung ke pertanyaannya saja ya. Yang pertama, apa pendapat Akang tentang pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden? Pendapat saya mungkin sudah terekspektasi karena memang suara terbanyak waktu pemilihan umum yaitu Prabowo dan Gibran. Lanjut pertanyaan yang kedua, bagaimana harapan Akang terhadap kebijakan pendidikan di bawah kepemimpinan mereka? Harapan saya pendidikan di Indonesia lebih maju di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Majunya tuh kayak gimana? Misalnya? Majunya dalam hal sikap dan ilmu pendidikan setiap murid, baik itu SD, SMP ataupun SMA. Pertanyaan selanjutnya, menurut Akang apa tantangan terbesar yang akan mereka hadapi selanjutnya? Tantangan terbesar menurut saya yaitu cara menghadapi setiap rakyatnya, mungkin karena memang perkembangan zaman itu sangat pesat di dalam tahun kali ini, apalagi ke depannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kebijakan yang Akang harapkan untuk perubahan di sektor pendidikan? Mohon maaf, kebijakan apa? Di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan menurut saya belum kepikiran karena memang kebijakan pada presiden sebelumnya juga sudah cukup bagi saya. Baik, sudah cukup. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu siswi SMA Negeri 1 Cibadak yang akan saya wawancarai. Baik, Teteh, sebelumnya boleh izin memperkenalkan diri dari kelas berapa? Baik, perkenalkan nama saya Kaiza Oktanadia dari kelas 11-9. Langsung saja ya ke pertanyaannya. Apa pendapat Anda tentang pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden? Baik, menurut pendapat saya pribadi, ketika dilantiknya Pak Prabowo dan Pak Gibran ini, terdapat perubahan-perubahan di dalam persyaratan ketentuan presiden tahun 2024 tahun 2025. Menurut saya itu ketentuannya itu sangat tidak jelas dan banyak pihak kontra yang tidak menyetujuinya. Gimana tuh? Maksudnya kayak apa gitu contohnya? Yang barusan Yang ada perubahannya. ya, perubahannya kayak gitu. Perubahannya yaitu salah satunya yaitu yang pertama calon presiden kan asalnya tuh harus minimal 50 tahun ya. Nah, sekarang diganti jadi bukan tidak terbatas, apa ya namanya tuh? Kayak umurnya nggak disesuaikan Iya, dengan dulunya boleh, gitu. iya, Sekarang gitu. kayak lebih tua gitu ya. Iya. Gitu aja sih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana harapan Teteh terhadap kebijakan pendidikan di bawah kepemimpinan mereka? Harapan saya sih untuk tahun ini ya, kan Menteri Pendidikan itu dipecah menjadi 3 nih. Kan asalnya itu cuma satu, Pak Nadiem. Iya. Yang dimana Pak Nadiem ini memegang ketiga-tiganya, kayak Kementerian Kebudayaan, Kementerian Teknologi dan Riset. Jadi sekarang tuh dipecah dan harapan saya itu ketiga pecahan tersebut semoga dapat lebih diperhatikan lagi dan lebih diolah lagi dengan baik ke depan. Amin, amin. Oke, lanjut. Menurut Teteh, apa tantangan terbesar yang akan mereka hadapi? Tantangan terbesar Ya, yang mereka akan hadapi di masa depan yang akan datang. Tantangan misalnya dari warga atau dari masyarakatnya kepada kepada Prabowo dan Gibran. Gimana? menurut saya pribadi sih gimana ya? Sepertinya tantangan yang akan mereka hadapi itu bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan rakyat di kalangan Gen Z saat ini. Kan gimana sih buat Banyak juga kan masyarakat yang kurang mampu. Nah, gitu tuh. apalagi yang pengangguran kan itu susah buat diajak untuk ikut bekerja gitu. Ya, banyak juga yang malas-malasan gitu ya dalam bekerja. Paling itu sih tantangan.
Oke, pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada kebijakan yang Anda harapkan untuk perubahan di sektor pendidikan? Oh, menurut saya pribadi kebijakan yang semoga terlaksanakan yaitu adanya UN lagi. Karena kalau tidak ada UN gimana ya? Kayak siswa itu nggak ada tantangan buat ikut berkompetisi. Jadi semua itu kayak berleha-leha gitu. Ya udahlah, nanti juga bakalan lulus gitu. Jadi mindsetnya itu pikirannya pasti ke situ. Jadi tidak ada jiwa berkompetisinya seperti itu. Oke, baik, pertanyaannya sudah selesai. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Gesti. Ibu Gesti ini adalah salah satu guru PPKN yang ada di SMA Negeri 1 Cibadak. Sebelumnya Ibu izin bertanya, bagaimana respon Ibu terhadap terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai pemimpin baru di Indonesia? Tentunya respon positif sih ya. Respon positif ini terpilihnya Prabowo dan Gibran ini merupakan perpaduan yang sangat luar biasa karena Pak Prabowo ini adalah figur berpengalaman gitu ya. Ditambah dengan Pak Gibran ini adalah pemuda gitu ya, sosok pemuda intinya gitu ya, yang diharapkan bakal menjadi kombinasi yang luar biasa, akan bisa melakukan perubahan ke arah kemajuan tentunya untuk Indonesia. Dan Ibu perhatikan sih ketika setelah dilantik juga Pak Prabowo gitu ya, sangat cepat juga ya pelantikan menterinya gitu ya. Dan menteri ini juga ditambah gitu ya, dan Ibu harap bisa lebih fokus nanti kinerjanya karena menterinya juga ditambah gitu. Jadi menurut Ibu optimis sih, luar biasa gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu terkait kebijakan ekonomi atau pembangunan di daerah dengan pemerintahan ini? Harapan Ibu sih untuk kebijakan ekonomi ya, agar perekonomian ini harga-harga stabil sih Ibu, harapan Ibu seperti itu gitu ya, harga-harga stabil gitu ya. Terus untuk subsidi sih sah-sah saja kalau misalkan mau dikurangi, yang penting kan tepat sasaran gitu ya, yang penting nanti APBN bisa meningkat gitulah ya. Untuk peningkatan untuk pembangunan di daerah, apalagi daerah perbatasan sih Ibu pengennya, maksudnya daerah perbatasan ini kan tidak merata ya infrastruktur itu gitu. Jadi nanti untuk mobilitas kegiatan ekspor impornya kan jadi terhambat kalau misalkan infrastrukturnya tidak merata ya, karena memang konfliknya itu gitu ya, kalau di daerah perbatasan jadi bergantung ke negara tetangga gitu, apalagi di Kalimantan sana yang bergantung ke Malaysia akhirnya, karena ke negara lain lebih murah gitu ya, lebih cepat juga gitu. Itu sih infrastruktur di daerah perbatasan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu optimis dengan perpaduan kepemimpinan yang baru ini? Optimis sih, kembali lagi tadi ke poin yang pertama ya, optimisnya karena tadi Pak Prabowo itu adalah figur berpengalaman. Jadi figur berpengalaman ini apalagi dari militer kan ya Pak Prabowo ini, kalau Ibu sih harapannya lebih kepada stabilisasi dan juga pertahanan dan keamanan gitu. Ke ekonomi juga fokus juga sih Pak Prabowo ini. Gitu maksudnya kalau dalam segi stabilisasi dan pertahanan dan keamanan, karena kan beliau punya pengalaman di bidang militer ya. Sekarang juga ada retreat menteri yang di Akmil Magelang itu gitu ya, memang beliau kan pengalaman di situ gitu ya, dan Ibu optimisnya di stabilisasi pertahanan dan keamanan itu bakal lebih baik sih. Terus dari segi ekonomi juga beliau ada program-program kesejahteraan untuk guru, terus program makan bergizi untuk anak. Menurut Ibu sih optimis sih, apalagi Pak Prabowo ini kan wakilnya Pak Gibran ini sosok pemuda ya, sosok pemuda ini yang baru gitu kan, wakil kita tuh muda ya, pastinya akan lebih dibutuhkan kan sosok pemuda itu gitu ya pada saat era sekarang itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Ibu tentang keterlibatan generasi muda seperti Gibran dalam politik nasional? Keterlibatan Gibran itu kan Pak Gibran itu ya, sebagai sosok generasi muda gitu ya intinya. Jadi kalau Ibu sih melihatnya beliau ini adalah sosok
Orda itu adalah Orde Muda gitu ya. Maksud dari Orde Muda ini diharapkan kan sosok pemuda itu bisa melakukan perubahan gitu ya, atau peningkatan di teknologi gitu ya, segi teknologi, pendidikan, terus dari segi kewirausahaan gitu, terus dari segi pembangunan sosial yang diharapkan itu dari pemuda itu kan. Jadi harapannya besar sih ke Pak Gibran ini sebagai Orda tadi. Baik, Ibu. Terima kasih. Sebelumnya Ibu maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas pendapat Ibu. Baik, cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Riri Oktaviani undur diri. Kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada Teh Ririn. Pemirsa, ternyata banyak sekali opini yang dapat kita dengar dari mereka semua yang percaya dan optimis akan terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden kita. Semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran dapat memimpin negara ini dengan baik. Pemirsa, itu merupakan informasi yang menutup berita kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya, Fitri Nuraini, pamit undur diri.